bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke baik, selamat siang. Saya Abrizal dan Kak Edgar Utapia. Kami akan melakukan wawancara dengan Ibu Evangelis Friska Rorin Pandey. Kami akan mewawancarai tentang toleransi agama dalam masyarakat. Oke baik, kami akan menuju ke orangnya dan mewawancarai Ibu itu. Terima kasih. A few moments later. Oke baik Bu, selamat siang. Shalom. Ya, shalom. Kami dari mahasiswa STT Dedos ingin bertanya tentang apa atau bagaimana tanggapan Ibu tentang toleransi agama dalam masyarakat. Oke, pertama-tama saya mau kasih penjelasan dulu artinya toleransi beragama. Tujuan dasar daripada toleransi beragama itu adalah mengasihi. Terutama kita dari orang yang percaya, ya kita ngomong dulu dari sisi Kristennya ya. Jadi kalau dibilang toleransi agama itu harus mengasihi. Satu hal lagi kita harus ingat gini bahwa dikatakan bahwa semua manusia itu jatuh di dalam dosa, maka dia kehilangan kemuliaannya, ya kan? Oleh sebab itu datanglah Tuhan Yesus untuk menyelamatkan. Jadi ini sebagai dasar bahwa satupun siapapun dia, sebagaimana dia begitu giat dalam beragama, kita semua adalah manusia yang jatuh dari dosa. Jadi kalau dibilang toleransi beragama karena kita semua adalah manusia yang jatuh dan kita diselamatkan, marilah kita mengasihi dan tidak menghakimi. Ini artinya toleransi beragama. Itu aja. Oke. Kalau terus perbedaan antara toleransi dan kompromi dalam konteks agama? Mengasihi itu adalah kepada semua orang. Kompromi adalah saat kita tidak melakukan kebenaran. Oh, kebenaran. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Terkadang kita jadi orang itu baik. Tetapi sebagai orang yang mengenal kebenaran, baik saja tidak cukup. Kita harus hidup benar. Ini artinya kadang-kadang kita cukup baik, kita boleh mengasihi, tapi kita bergeser. Kita kompromi untuk kenyamanan kita. Ini artinya kompromi. Jadi toleransi itu adalah saling mengasihi, tidak menghakimi. Tetapi kalau kompromi itu kita berdiri di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang adalah Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kompromi itu bergeser dari nilai-nilai firman Tuhan. Oke, baik, selanjutnya. Terus bagaimana toleransi beragama itu bisa terwujud dalam masyarakat yang beragam? Oke, terutama di Indonesia ya. Ya, terutama di Indonesia. Ya, jadi tadi kembali lagi kita konklusikan lagi ya, toleransi itu adalah mengasihi dan tidak menghakimi. Ya. Nah, firman Tuhan tuh ada bagaimana sih kalau kita sebagai orang-orang yang berdiri dalam firman Tuhan sebenarnya bertoleransi itu harus gimana sih di dalam negara yang beragam dengan agama? Hendaklah kamu, ini ada di Efesus 4 ayat 2 ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, definisi ini kalau dilakukan bagi orang-orang percaya di dalam negara yang beragam agama, pasti toleransi fundamental yang saya sebut itu akan berjalan. Jadi
tanpa membedakan bahwa kita mesti tahu dulu bahwa semua orang itu jatuh dalam dosa. Iya. Jadi nggak ada yang bilang bahwa oh saya lebih baik daripada dia. Tapi hendaklah dengan kasih dalam segala kekurangan dan keterbatasan saling membantu. Dasarnya itu dulu. Nah, Iya, itu baru kita bisa bilang bahwa kita bertoleransi itu adalah dalam keadaan kekurangan dia, kita membantu. Di sini baru tercermin kalau toleransi kita memang tepat, kita hidup di dalam kebenaran. Iya. Harusnya kita bisa dinikmati, Betul. nggak jadi batu sandungan. Karena sekarang ini orang selalu dalam agama membilang bahwa yang satu lebih baik daripada yang satu. Betul. Betul nggak? Betul. Tapi yang harus dibilang di sini, hendaklah engkau ramah, rendah hati, lemah lembut, sabar, Iya, betul. dan tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Jadi kalaupun memang mereka ada kekurangan, marilah kita membantu dengan kasih, dengan cara macam-macam ya, bisa menasehati. Tapi kalaupun mau menegur, jangan menghakimi. Betul nggak? Betul. Karena satu hal, kalaupun memang kita percaya, itu hanya karena kasih karunia. Bukan karena kita hebat, kita pinter, enggak. Jadi semua ini kita harus sadarkan bahwa di sekeliling kita, sekalipun mereka belum percaya, marilah kita saling membantu, tanpa menghakimi. Gitu. Oke, baik. Kesimpulannya dari toleransi agama dalam bermasyarakat itu menurut Ibu bagaimana? Oke. Saya rangkum, jadi toleransi beragama itu mengasihi, tidak menghakimi. 2, membawa kerukunan. Saling membantu gitu. Ya, jadi kita sebagai orang-orang percaya, kalau membawa kerukunan, kita adalah orang-orang yang selalu berbuah, Betul. dinikmati. Tidak ada kesombongan bahwa kita lebih hebat, Betul. kita lebih agamawi daripada yang lain. Kita harus saling membantu, kita harus rendah hati bahwa semua manusia jatuh di dalam dosa. Iya, betul. Gak ada satupun kita yang sempurna. Paulus aja katakan, cilaka aku. Iya kan? Iya, Itu betul. udah Paulus. Iya. Cilaka aku, tapi syukur kepada Yesus yang telah memberikan keselamatan. Ini kerendahan hati. Karena kalau kita udah dalam keadaan tinggi hati, sombong, Iya. toleransi ini gak bakal berjalan. Betul. Jadi biarlah semua konklusinya adalah mengasihi, tidak menghakimi, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang berbuah dan berdampak. Iya, betul. Sehingga kerukunan itu terjadi. Iya. Karena tujuan toleransi kerukunan kan? Iya. Nggak ada yang lain kan? Nggak ada. Begitu kerukunan terjadi, berkat akan turun. Iya. Gitu aja. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Itulah wawancara singkat atau pendapat singkat dari toleransi agama dalam bermasyarakat kepada Ibu Evangelis Friska Rorim Pande. Itu kami ucapkan selamat atas pendapatnya ya Bu. Terima kasih. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.